Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek sanak jegon tetanggo yang lagi ngawasi TV ya. TV-nya bekeling warna-warni jelas rai cek giduan ipai di sini muncul lagi di podcast Bakso Plembang. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya dan selalu nunggu kehadiran podcast Bakso Plembang. Banyak yang pacak kita angkat temanya. Sekali ini kami undang ya seorang profesor. Nah, profesor bernama Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG. Beliau ini adalah guru besar ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang dan juga penggiat budaya Palembang ya. Tema kita hari ini adalah yakni Bakso Palembang, warisan raso, warisan ilmu. Oke Pak Cek? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Makanya kami Sehatilah kita nih pokoknya minta dengan Allah. Wah iya, waras dulu penting. Aman dak waras apa dia? Dak acak nyari beras. Nah. Iya, aman waras pacak nyari beras. Jadi banyak duit kalau sakit. ya acak juga. Acak juga. Jadi akan manggil Cek nih karena beliau yang Palembang ngasih sama kami nih. Siap. Aman itu nanti aku sih lo nih. Yo. Mana? Jangan berdulu gitu. Nah, berdulu. Gugu kan no? Aku dulu Pigma. Oh, gue Pigma. Oh, dulu. Banyak jadi dokter-dokter hebat itu. Alhamdulillah. Iya, banyak pintar maksudnya. Yang jadinya ya keluar dari Bu Pigma itu ya. Tempat pernah diajak main juga di situ. Yang jelas orang Palembang berdegot galo. Berdegot galo. Iya. Wong gerot jadi berdegot. Iya. Jadi kita hari ini apa? Bakso Palembang. Warisan raso, warisan ilmu. Warisan rasa, warisan ilmu. Nah, itu pemirsa, beliau ini juga di samping penggiat budaya Palembang juga aktif dalam seputar Bakso Palembang ya. Kemarin belok ngeruan ke kurikulum mulok. Belok ngeruan ke kurikulum mulok, bahkan dari tahun 2001 kami belajar Bakso Palembang. Jadi waktu tahun itulah sudah kepengen ya nyingok. Lah, aku sangat cek ini kalau pacar aku cerita dikit. Boleh. Lagi kecil kan galak nyingok abah. Nganeng kalau bahasa kita nganeng. Nyingok abah kalau kedatangan tamu, baksonya asing bagi aku. Ngomong apa lah abah aku nih. Nah, jadi kan alhamdulillah pas sudah kuliah itu kan berpikir mak manolah kalau kena belajar. Sebenarnya udah pacak aku tuh. Nah, jadi belajar guru pertama dari dua ulu namanya R.A. Ajishon. Ada juga sama Wak Leo. Itulah. Jadi memang dari ubu satu belajar alhamdulillah. Umur berapa Mulani tadi? Mulaninya belajar? Mulani belajar sudah masuk 28-an tahunan. Belajar Bakso Palembang ini kan? Dari apa tuh lah? Bukan dari abah tadi, dari wong kampung dulu. Oh iya. Wak Leo sama Mang Ajis, R.A. Aziz Khan. Nah, udah almarhum. Dulu nih para Sungai Goren. Ya, Sungai Goren satu lu. Ya, udah jauh lah masuk gua. Iya. Ada kampung kemas itu. Oh, nah, di situ lah. Iya. Bukan Tangguh Sipun. Ya kan Tangguh Sipun. Iya. Nah, artinya belajar dari situ tertarik ngapa untuk ngelestarikannya. Iya. Jadi kan kita juga cek ini ya. Kalau bebaso itu kan lain dengan bakso kita sagi-sagi. Ini bakso sagi-sagi. Nah, inilah kan. Masih ringan lah. Kalau bebaso itu kan terdengarnya lembut, santun kan. Karena apa? Raso yang dipakai. Nah, itu ayun ke pundi, nak kemana? Ayun ke pundi, tidak cocok. Tidak cocok. Kau nak kemana? Nah, baru tepat dianya. Jadi kalau nak ayun ke pundi, kulo ayun kesa. Kesa ke pundi, kesa ke sekolah, kesa ke kantor ya. Nah, itu bahasa halus, itu namanya bebaso. Nah, lain dengan bahasa kita sagi-sagi, bukan berarti kasar dah. Tapi memang disebut dengan bahasa sagi-sagi gitu. Nah, yang bahasa halus tadi itu tadi disebut dengan bebaso. Jadi kalau bebaso ini katik jaga-jaga ya. Kate, alhamdulillah. Intonasi kate nyegak-nyegak. Kate nyegak-nyegak. Majeng jatuh gini dong. Nah, majeng dong. Kalau santun dengannya kita nengennya balik lah. Bukan makanlah kau atau maju lah. Nah, jangan kasarnya. Itu terbawa kan kepribadian ya. Nah, makanya kita kalau kita sudah insya Allah kita sudah waris ke kaget dengan generasi muda kita dengan budak-budak kita, dia tertata.
dan tertata santun kan memang Palembang nih santun-santun. Iya, Iya. tatu-tatunya, ya, iya. Halus tutur budi pekerti dari tutur bahasa. Iya. Nah itu sekarang sudah masuk ulok kan? Yo, Iya, Mak alhamdulillah. Mano itu yang nyusun kurikulumnya Mak Mano. Nah, itulah tadi kayak kalau pacak aku cerita ke Boleh. ya. Jadi memang rintisan nak jadi mulak ni sudah zaman bahola. Oh. Nah, masih ada dokumennya kalau Pak Ancek Ridwan kagak nak nyingo ya. Dari tahun 2001 2004 sudah nyusun walaupun masih tipis. Waktu bingen itu insyaallah kalau Ibu Semaya dengar, alhamdulillah Bu Semaya ya. Zaman Bu Semaya. Ya, kepala dinasnya ya. Kepala dinas. Cuman memang itulah tadi belum takdirnya. Dak pacak Ya. juga kalau kita orang Palembang ni kan ya sudah belum waktunya. Ya. Jadi itu tahun 2004. Nah, kemudian juga tapi kagak aku tadi lupa juga mawa ke Pak Cik Ridwan ini Al-Qur'an. Oh. Nah, ada Al-Qur'an Mang Cik bicek ya. 30 juz yang sudah kita terjemah ke. Kagak kita undang lagi khusus ke Al-Quran ya. Jadi sama tim jadi Iya. ada tim bukan dewean rasanya. Jadi kerjasama UIN Raden Fatah Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. 30 juz itu sudah ada. Translate-nya bahasa Palembang. Bahasa Palembang bebaso kita niki. Dedenya bahasa kasar, Iya, bebaso. Nah, maksudnya bebaso. Nah, itu di 2018. Oh iya Udah iya. lama sampai 2019 Iya. sudah diresmi ke pulau. Iya. Di launching oleh Menteri Agama Fakhrul Rozi. Iya, Nah, iya. jadi sudah itu baru kita UIN Raden Fatah Palembang tentunya kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan Kota. Nyusun kurikulumnya berbarengan dengan tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kota ya mulai tahun 2001 2002. Panjang prosesnya tidak tumpak-tumpak mau uji kita Iya. Dah tumpak-tumpak sampai akhirnya memang perwali tahun 2023 2024 sudah resmi diajarkan di sekolah. Iya. Cuman masih uji coba di 2024 itu SD kelas 3 4 5 6 SMP 7 8 9 yang negerinya ya. Nah di 2025 ini sudah dikawal juga untuk swasta dengan madrasah. Nah ceritanya. Oh, jadi udah jalan ngerti itu. Alhamdulillah. Anunya gitu. kan kalau buku tuh apa pelajaran Nah, kan tidak digawak pula bukunya. inilah kalau sama cak aku kalau aku lagi dak inget galak lupa. Iya kalau dak inget galak lupa aku. Jangan lupa. Nah artinya beginilah jalan apa nama pendidikannya. Kemudian yang nyusun anunya siapa? Yang nyusunnya? Nyusun misalnya Nyusun buku. kurikulumnya seperti ini Nah, ya apakah itu kan ada panduan. Ya. Ada istilah kita target ada untuk misal kelas ini sampai mana kelas ini sampai mana itu mana itu apa koordinasi kerjasama dengan Diknas tadi Ya dinas pastinya. Jadi kan kita juga itu tidak sembarangan juga. Kita sudah di SK juga oleh wali kota. Jadi dengan tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ya. Kemudian setelah ada kurikulum itu baru kita diminta sebagai tim penyusun buku. Nah, kalau udah kata kurikulumnya tidak pacak juga Nah, ngarep bukunya. iya. Itu kan kata Cak Ridwan tadi. Panduannya. Jadi barengan juga dengan para pengawas ya. Rombongan Ibu Justina pastinya kan dari SD maupun dari Justina itu dari SMP maupun dari SD, ada Ibu Nurma ya dan kawan-kawan yang lainnya, ada juga dari pengawas ya, ada juga dari kasih yang ada di Dinas Pendidikan Kota pastinya ya. Ada dikawal oleh Pak Maju, ada Pak Jul, halo. Ada juga ada Pak Zudi ya dan kawan-kawan yang lain. Jadi kita ada tim. Ada tim, ya. Tim itu dari kelas 3 4, 5, 6. Iya. Nah, kelas 7, 8, 9 itu tim lain. Tim Nah, lain. setelah itu baru nyusun diserahkan kepada tim penulis ya. Kayak kapan-kapan kayak nak kenalan dengan tim Boleh, penulis ya. boleh. Ada Cik Edi. Jadi Edi apa? Arpai. Oh, kenal. Nah, ada Cik Andi. Andi Syarifudin. Andi Sarifudin. Ada Ustazah Khairia yang biasa galak ceramah. Ya, Nah, itu juga Dokter Umi Kalsum. tidak. Tidak, ya. Nah, jadi yang Pokoknya Win ini banyak, gudang ilmu. Alhamdulillah. Nah, itu kalau yang dari UIN kita bertiga. Oh. Kulo, Cik Khairia dengan Andi. Nah, selebihnya kita tadi melibatkan masyarakat. Itu makanya ada Pak Edi, ada Cik Yusuf.
Yusuf apa nih? Yusuf Baihaqi. Oh. Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus Yusuf Baihaqi. Jangan-jangan masuk dari KKP juga itu. Iya. Kukunan ke Lembang. Iya. Aku ketemu cuma kalau lupa be. Nah, jadi Lupa udah inget berarti. Iya, kalau lupa tuh kalau ingat. Emang itulah besar permasalahan. Nah, jadi cek oke. Sangat udah masuk Lembang bebaso cek. Banyak orang ngomong, ini cak mirip Jawa. Nah, ini mirip wong sikil melok sikil, wong cenela melok cenela, wong ya kan bahasanya kan mirip Jawa, bisa Jawa pun juga ada tingkatan, ada Jawa halus, ada yang agak sedikit, ke apa namanya kemasyarakatan, beda lah ya untuk kira-kira. Saya udah pernah belajar setelah ditelusuri di sekolah, budak-budak tuh mudah tak nyerapnya. Nah, jadi aku juga turun juga ya, nak pengen tahu. Jadi aku tanya-tanya lah dengan budak-budak itu juga. Ada beberapanya sudah aku upload di YouTube ya, kesaksian langsung. Jadi kan langsung dari budak-budak tuh sebenarnya mudah mereka tuh memahaminya tuh. Cuman memang minta dukung dengan kamus. Nah, terus terang kalau kamus beberapa tuh sudah ada ya. Cuman ada kamus yang memang versi lengkap itu insya Allah launching juga. Nah, Sagoda itu memang yo namanya belajar kan, kalau di awal pasti sago. Nah, kalau dipelajari mudah. Apakah memang sama dengan bahasa Jawa? Tidak juga. Nah, jadi aku sudah kuji waktu itu Cik Ridwan. Jadi buku pas lagi ngetik itu ada wong Jawa. Kucocong inian, baca tak kau bacanya? Ngerti tak? Tidak ngerti aku katanya. Nah, artinya apa memang beda. Contoh, kalau Jawa tuh kan idak tuh kan boten. Nah, kalau kita kan nano. Tapi jangan nano-nano. Itu tidak. Itu makanan. Nah, saus. Bukan nano saus. Nah, video saus apa dia saus? Apa tuh? Jugo. Bukan saus untuk kita makan ini. Itu masuk kita. Nah, itu jago saus itu juga. Nih, jadi banyak sebenarnya. Niko. Ya, Niko itu kan kalau Jawa panjenengan. Nah, untuk halus. Kalau kita kan Niko. Niku lain lagi. Niku tuh itu. Nah, jadi sebenarnya tidak juga di kategori kesamunian ya, karena banyak juga kosakata itu yang berbeda, karena kita juga nyerap bukan dari bahasa Jawa baik Cik Ridwan. Nah, ada juga kita nyerap dari Cina. Ada yang Melayu. Iya, kalau Melayu pasti kita. Jadi Arab ada. Arab adat. Adat itu kan bahasa Arab. Ahad. Nah, itu bahasa Arab. Nah, kalau Cina tadi apa coba? Tong. Oh, tong sampah itu. Itu dari sana. Angpau. Iya. Ya arti kayu ini. Kayu dari sumber kosakata dari beberapa negara, beberapa daerah. Jadi apa referensi lah? Bahasa Inggris lagi diserap. Apa? Nami. Hah? Nami. Apa nami itu? Sinten nami niko? Namo. Name kan? Name. Samo. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Same. Nah, artinya dari bahasa Inggris juga. Jadi jangan dikato, jangan dikira cuman ngembek nyerep dari bahasa Jawa baik. Iya. Nah, ini luar biasa kan bahasa Lembang ini, membahasa aja lebih banyak lagi kolaborasi dengan bahasa dari negara dan dari daerah lain. Asimilasi, akulturasi, budaya pasti ya. Makanya ini warisan ini harus dijago, warisan ilmu, dan hebatnya bahasa Lembangnya pakai raso juga. Nah, itu tadi. Ngapa sangat pakai raso? Apalah? Karena ini ya, bebaso itu kan awal muasalnya nian memang itu dijebut dengan bahasa Jero ya. Kalau bahasa sari-sari kan bahasa Jabo. Bahasa Jero ini karena awal mulanya memang banyak dipakai oleh kalangan kesultanan di abad 16 kan. Nah, juga itu sebenarnya bebaso itu untuk penghormatan karena tadi halus. Jadi dari wong muda ke wong tua. Aku juga ada penelitian tentang itu. Ngapa dia tidak dipakai? Karena udah kata tertulisnya. Dari di zaman kesultanan B juga, kalau sudah untuk
cawesan ya, untuk tulisan untuk keilmuan lah maksudnya nih, tidak nguno ke juga dengan bebaso. Tapi nguno ke aksara. Ada nyebut juga aksara Jawi. Ada nyebutnya dengan aksara Melayu. Atau cek iduan belajar tidak dari kecil. Kalau aku belajar dulu karena aku di madrasah. Tulisan Arab Melayu lah ya. Nah, itu aksara namanya aksara Melayu. Agak gundul. Lain lagi. gundul. Kami itu diajari kitab kuning. Nah, Arab gondol itulah yang nak bertanda. Iya. Nah, Arab gondol. Diajari dikit oleh Ebok dulu. Ebok. Nah, itulah makanya kan karena dionya berarti kan sebagai apa ya, tradisi lisan. Karena ndak katik tertulisnya. Kalau tidak kita cepet dokumentasi ke sekarang diajar ke hilang nian. Makanya kan rasa bukan cuma rasanya yang hilang, karena rasa kan menciptakan rasa kehalusan kan pribadi luhur akhirnya. Nah, kalau memang tidak katitnya itu tadi kita itu kita khawatirkan. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan dengan masuk mulok ini kita ngambil dari sisi yang banyak positifnya itulah. Baik itu cara ngomong, cara bahasa, cara sopan santun, etika. Nah, yang hilang nih budi pekerti. Zaman kita dulu belajar budi pekerti. Artinya budi pekerti itulah jadi patokan kita, guide kita untuk berperilaku yang bagus. Attitude zaman sekarang nih. Kalau sekarang attitude namanya kan? Iya, zaman dulu budi pekerti. Jangan nyegak lagi. Nah, itu nah. Kalau dulu tuh kita terasa nih sampai nak liwat itu nah katanya tuh tangan tuh nah. Kalau tidak cek, kalau ini sekarang lagian. Nah, ini perubahan zaman ya. Kita ngomongin zaman bingen abah kita dulu enggak ngomong, enggak marah, enggak ngomong, diam tapi takut. Itu kita apalagi lah nyelit. Artinya dia marah. Tapi sekarang ini kan beda zaman kita, wong tua lah marah, masih budak masih belum tanggap, sisip dikit masih nah, jadi aku ngaso juga. Kita dikit. Iya, boleh. Kan apa kami dulu tuh kan kalau nak ceramah 5:30 budak-budak anak-anaknya belum balik, tidak pergi dak. Duduk baik di depan apa tuh namanya, bukan di rumah, masih di dalam rumah, tapi di kursi kan, belum pergi. Pas kita balik tidak ngomong, tidak dimarahinya, jingok inyo baik kita. Itu sudah saliman ya, sudah baru pergi. Tapi kita lah ngaso. Enggak usah nak dia omongin dia. Nah, itulah ngaso. Kalau sekarang ini nak jigit-jigit ke dulu deh, aku dengar itu. Aku tuh mensurak maghrib. Nah itu. Batas sebelum maghrib itu sudah di rumah. Aman mendekati maghrib, melawang lah tertutup sudah. Tidur di depan situ. Atau tunggu sampai isa. Enggak, artinya enggak marah ya. Cuma hukumannya enggak ajak masuk rumah. Bejo lah kamu. Gitu. Tidur di di depan rumah tuh lah. Artinya wong zaman dulu mewariskan cara mendidik yang dengan rasa dan dengan ilmu. Ilmu itu ilmu agama pula waktu zaman dulu kan. Mendak ngaji, dak sholat boleh dipukul. Artinya bukan mukul zaman sekarang, nepok, nepok dikit. Ingat ngaji togetan Iya. Sentil dikit, baru disentil lah takut gitu. Enggak ada bukan cak sekarang ini. Jadi memang itulah perubahan di Palembang ini. Dan baso itu memang warisan itu kalau bisa kaget dari pacak dia belajar baso, belajar dari yang lain-lainnya dia pacak berkembang. Nah, itulah. Bukan artinya kita melupakan. Memang zaman ini tantangannya berat, zaman Maikon. Mak Iko. Bukan masuk Palembang itu. Niki Dinten. Nah. Mak Niki Dinten kita hanya sampun saatnya juga kita bersama-sama lah istilahnya. Nah, sekarang ini lah kamus mak mana? Nah, kalau kamus kan banyak juga sebenarnya, banyak versi. Ya. Termasuk kami juga ada dari dulu tuh yang kamus tipis-tipis bahasa Palembang. Ada juga agak tebal di tahun 2011. Terakhir ada juga rombongan C Ari Panji. Nah, kalau rombongan kita, tim kita juga sudah ada agak tebal. Bukan agak tebal lagi. Jadi dia lebih komplit lagi karena dia ada juga kamus isinya tematik ya. Apa tentang makanan, tentang apa tuh namanya. Dikumpul ke jadi tema. Badan sebatang dari kepala sampai itu, kemudian tradisi bagus juga itu belum, tapi mohon doa be. Aku pikir tadi lado bisa ngomongin masalah makanan keluar kalau kata-kata makanan Palembang. Kalau kita bahas kemarin iya, kalau ngomongin masalah misalnya kita
badan kita dari sebatang ujung pala sampai ujung kaki. Ada galau kata-katanya. Tapi kalau cungung masih tahu kan? Masih tahu. Tahu lah, wong Palembang. Menggewat pula. Iya, kami nih asal ketemu dengan orang Palembang we muncul bahasa aku nih. Cuma kadang-kadang tandemnya tidak ketemu. Jadi ya masih ngerabak-rabak. Tapi kalau ketemu tandemnya payu betul gitu. juga. Ada istilah kayak kalau nggak bingung uji kita nih harus sering muncul, muncul di TV apa. Jadi uang pajak ngawas kita. Ya aman kira tidak pernah muncul siapa lo? Siapa? Mendep. Aman juga tidak boleh mendep, karena tidak dapat ilmu kalau cuma mendep baik. Tapi wong Palembang nih galak gai bawa ben. Ya dah. Sudahlah lah itu. Kadang-kadang ngalah. Kalau udah dijongkel udah galak. Semon tadi. Semon. Gai bawa ben. Kalau semon tuh identik dengan makanan kan. Tahan siko tuh ditinggal ke ya Allah langkah semonnya. Siko lagi malonan. Malonan tuh ngerti lah ya adalah malu. Makanya zaman dulu tuh yang cewek-cewek tuh jarang muncul. Dalam rumah mendep. Sekali muncul putih budak nih. Enggak pernah main di luar. Itu wong dulu. Memang itulah wong Palembang ya. Wong Palembang betina Palembang ya. Banyak malunya. Iya. Nah, artinya penegasan bahwa bahasa Palembang warisan ilmu ini tentunya ini sudah jalan sekian tahun ini dan akan terus ditingkatkan. Kami TPI ada berita bahasa Palembang, walaupun mungkin bahasa Palembang itu masih sebatas sehari-hari, tapi niatnya adalah untuk itu tadi sama tadi untuk men-label ke istilah kita bahwa kita tinggal di Palembang dengan bahasa Palembangnya yang bisa dimengerti. Dan alhamdulillah bahasa Palembang sehari-hari ya itu diterima dan mengerti mayoritas di Sumatera Selatan ini. Di luar Palembang, di luar Sumatera Selatan lagi. Di Jambi, kalau kita ke Lampung ke Jambi kan Bengkulu. Karena kan itu kan Melayu. Kan cuma logat kita nyobain. Tahu nggak lo, Wong? Iya, artinya bahwa kita itu melabelkan itu untuk bahasa sehari-hari. Nah, kalau berbahasa, balik lagi. Takutnya kaget, penyiar yang berbahasa, penonton tidak ngerti. Makanya diajar ke dulu. Iya, tapi nak proses kau ini. Lacak simsalabim. Pacak tumpak. Tumpak. Iya, kita berpacak sebesar ini kan itu step by step. Nah, aman tadi kan sudah keilmuan warisan ilmu, rasa ilmu. Nah, ilmu ini artinya yang itu dimasuk ke dalam kurikulum itu bukan cuma bahasa tata. Ada misalnya kan kalau bahasa Inggris kan ada tensis ada apa? Itu masuk di situ. Ada. Jadi ini karena dia dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kami sudah bagi itu sesuai dengan perkembangan budak lah ya. Jadi tidak cuma ngajarkan bahasa secara strukturnya resminya itu di kelas di SMP pastinya ya. Kelap bendo tuh kata bendo ya. Kelap taken kata tanyo. Nah, untuk budak-budak SD kita baru cuma ngajarkan kosakata dengan ada bacoan ada bacoan itu bacaan kan. Kemudian juga ngajak ke permainan. Nah, pemain di dalam buku muatan lokal itu juga ngingetkan ada permainan. Contoh. Tang duku. Tang duku. Nah, ada banyak pemain situ termasuk main anaan. Main owean, main anaan, main apa tuh namanya? Tingkepan. Ya, beberapanya tuh. Kemudian kan ada alung-alung dan sebagainya itu ada. Nah, juga ada ngajak ke di situ. Kami masuk ke juga di ngajar sejarah. Ya, mak mano sejarah kesultanan, mak mano sejarah Candi Welang itu. Kemudian juga ngajak ke juga termasuk ada di situ sastranya. Sastranya apa di situ? Itu kita pantunnya ada di situ ya. Kemudian kalau kita ini kan ada drama Palembang. Dul Muluk. Abdul Muluk. Nah, ada juga kita ajar ke di situ ya. Bahkan makanan tradisional itu di buku SD. Gitu. Jadi ketika waktu di bacaan itu lagi berkelap mau ngomong sama
Ibo, nah dia di situ lah ngomong makanan apa baik. Nah yang kau galak misalnya yang niko ayun makanan api baik. Nah, itu juga kita kenalkan walaupun tidak banyak ya. Tapi itu pasti kita metu ke. Ya, jadi tidak cuma ngajak ke kosakata, ya, nami kulo, cek yam, cek kulo dari siau sulu. Tidak cuma itu, tapi tadi itulah ngajarkan berbagai macam objek pemajuan budaya yang ada. Amin. Ya, artinya pembelajaran ini banyak muatannya. Muatannya bukan cuma bakso tapi mengenalkan budaya Palembang. Pasti kenal ke tradisi Palembang. Sudah itu juga. Pokoknya tak kenal maka tak sayang. Nah, jangan kita tinggal di Palembang malah kita tak kenal dengan Palembang. Nah, itu. Lucu juga ya. Kita lahir besar tua di sini, tidak kenal sama orang Palembang dengan budaya Palembang, agak lucu juga ya. Ngomongnya juga udah galak, takaan. Kalau udah betakaan tuh, nah, takaan gina. Iya, kalau ada orang betakaan depan gai gua babit nanti. Ya dia betakaan, nanti gua babit aja. Ya Allah. Ya Allah, memang begitulah. Jadi artinya bahwa kita ini melo ilmu padi itu semakin berilmu semakin untung. Nah, itulah yang nah itu waris. Contoh kena oleh wong tua kita, diwaris ke juga oleh wong tua kita. Sudah tuh ada empati. Empati itu rasa dalam artian kalau sudah dididik dengan baik, dengan santun kita bawa ke dalam pergaulan. Nah. Empati dengan orang lain, dengan kawan, dengan di luar dengan masyarakat. Mudah-mudahan nak kate lagi, nak ribut-ribut. Wah, beda pendapat itu biasa baik kalau misal bergaul tapi saling tolong. Sebenarnya. Makanya kan kalau ungkapannya wong kita galo itu kan itunya sebenarnya bagus nih. Bagus wong kita galo itu. Wong kita galo. Jadi itulah disitulah kita jangan saling pepecah ya. Dan jangan pecah ngesok-ngesok yang catakan tadi kan ya sudah kita sama sebenarnya. Karena kita galo ya. Oke. Mungkin sebelum nutup ada yang nak diomong sedikit kaitan dengan bahasa Palembang warisan namanya warisan ilmu warisan tadi. Oke, Mang Cek Bicek Palembang hangat ya. Yuk, kalau bukan kita siapa lagi ya dari sekarang, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ini kalau dari pendidikan pastinya ini sudah melalui muatan lokal. Nah, Mang Cek Bicek kita galo-galo di masyarakat payo mancing jatuhi yen ayun belajar, kita belajar bersami-sami nggih. Mulai dari sekarang niki. Itu saus. Jadi ajaannya belajar sama-sama. Mulai dari sekarang. Jangan nunda-nunda ya, bahasa Palembang tidak sago. Asal galak belajar. Oh, luar biasa kita tamu kita ini profesor Palembang ini, Profesor Dr. Hajah Zuhdia, Magister Agama ya. Guru besar beliau ini dari UIN. di Kota Palembang, penggiat budaya. Nah, yang inilah kita harap ke menular ke ilmunya. Amin. Ilmunya kemudian membangun tatanan untuk lebih mudah ke kita belajar berbahasa Palembang. Sebagai warisan raso, warisan ilmu. Pak Yuce, kita nak buyu dulu. Ya, terima kasih Pak Cek itu. Hari ini di ujung nih. Terima kasih Cek dan juga pemirsa. Inilah ketemuan kita di podcast Bahasa Palembang. Tunggu lagi kami di tamu-tamu yang keren-keren di lain kesempatan. Saya Cek Ridwan Ipai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu.